bendera Hari Otonomi Daerah ke-28, Mendagri ingatkan untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Upacara bendera Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 dengan mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan, menjunjung ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dibacakan Henry Sembirik menyampaikan bahwa Hari Otonomi Daerah ke-28 ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh pemerintah daerah dan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta memproduksikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perjalanan kebijakan ekonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Sistem setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama yang dinyatakan tujuan kesejahteraan dan demokrasi. Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sistem setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Mendagri juga menyampaikan bahwa dari desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani melalui penyelenggaraan perwakilan daerah secara langsung yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Penyusunan perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen dan kepercayaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik yang kondusif. Sebaliknya, menguatkan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor, sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi hijau, yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui, seperti pengelolaan pertambangan menjadi produk dan jasa, yang diperbarui dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata. Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari semua berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui, seperti industri pengelolaan pertambangan untuk menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah
seperti pertanian, kelautan, pariwisata. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah. Kemendagri juga menyampaikan, kebijakan ekonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan eksperimental kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan, seperti matahari, penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi, ramah lingkungan, dan manajemen limbah bangunan. Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara domestik. Untuk melakukan eksperimental kebijakan di tingkat lokal yang mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, solar cell, penggunaan mobil listrik menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan, dan manajemen limbah bangunan. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsi dalam memfasilitasi produk hukum yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Upacara itu dihadiri seluruh ASN di lingkup Pemda Kabupaten Manokwari yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Manokwari. Dari Kabupaten Manokwari, Media Diskominfo Manokwari mengabarkan.